Salam literasi. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar positif Anda. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Yesus Stefanus Tagalung. Saya dari kelas 73. Saya akan mempresentasikan hasil tugas rumah saya yang diberikan oleh Bapak O. Simanjuntak yang berjudul cerita fabel. Fabel adalah cerita pendek berupa dongeng yang menggambarkan watak dan budi pekerti manusia yang diibaratkan oleh hewan yang bisa berbicara dan bertindak seperti hal manusia. Struktur fabel adalah merupakan cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diibaratkan oleh binatang atau berisi pendidikan moral dan budi pekerti. Adapun ciri fabel adalah 1. Teks fabel bersifat fiksi. 2. Tokoh utamanya adalah hewan yang dapat bertingkah laku seperti manusia, yaitu berbicara dan bertindak. C. Kata-kata sering digunakan sebagai kata-kata pembuka adalah pada zaman dahulu, pada suatu hari, waktu itu, Alkisah, dan lain-lain. D. Menunjukkan penggambaran moral dan materi manusia, binatang, atau foto fabel kehidupan di dalam ceritanya. E. Ceritanya yang pendek. F. Dalam cerita fabel, paling baik yang digunakan adalah antara karakter manusia yang hewan yang lemah dan kuat. G. Menggunakan latar belakang alam. Unsur kebasahan fabel yang terdapat dalam teks fabel antara lain kata kerja, kata sandang, kata keterangan dan waktu, serta kata penghubung lalu dan kemudian dan akhir. 5. Contoh cerita fabel yang dapat saya akan berikan, dan selamat menyaksikan. Kisah Bangau dan Merak yang sombong. Pada suatu hari, di pedalaman hutan ada seekor burung merak yang angkuh dan sangat sombong. Ia sangat membanggakan dirinya karena memiliki bulu-bulu yang indah. Keseharian merak selain mencari makan, ia lebih sering berjalan-jalan dan menjumpai binatang lainnya hanya sekedar untuk menyombongkan keindahan yang dimilikinya. Saat merak sedang berjalan-jalan di tengah hutan, ia bertemu dengan bebek, dan seperti biasa, merak beraksi menyombongkan dirinya. Ia mulai membentangkan bulu indahnya di hadapan si bebek. "Lihat bebek, lihatlah bulu indahku ini. Apakah kau punya bulu-bulu yang indah seperti diriku?" kata merak. Bebek yang tidak suka berdebat akhirnya memilih diam dan pergi, meninggalkan merak yang sombong itu. "Ah, kau ini memang bebek payah dan jelek," ujar merak melihat bebek pergi meninggalkannya. Tidak berapa lama hinggaplah Bangau, dan seperti biasa merak mulai merentangkan bulunya yang indah di bawah sinar matahari. "Bangau, coba kau lihat," kata merak. "Dapatkah kau mengalahkan keindahanku? Lihat, aku bermandikan kemewahan dan pelangi, sedangkan bulumu kusam kelabu seperti debu." Bangau pun mulai membentangkan sayapnya dengan lebar-lebar, dan kemudian ia terbang ke atas. Di atas Bangau bicara kepada merak. "Merak, lihatlah aku. Apakah kau bisa terbang seperti aku? Ikutilah aku jika kau bisa," kata Bangau.
Akan tetapi merak hanya bisa diam berdiri terpukau karena ia tidak bisa terbang ke atas seperti bangau. Selesai. Hikmah yang dapat diambil adalah janganlah kita menyombongkan diri terhadap apa yang kita miliki, karena mungkin saja mereka punya apa yang kita tidak miliki.